Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dzu Suwaka. Dzu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dzu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 gitu. Atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Allahu a'lam.